Tuhanlah. Amin. Amin, ya. Sebab karena kasih karunia, ya. Sebab karena apa, Bapak Ibu? Kasih karunia. Nah, ada yang masih ingat kasih karunia itu apa? Saya sudah jelaskan ada 4 poin. Pertama itu disebut gift, yaitu sebuah pemberian, hadiah yang diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya dia tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan, ya itu hadiah. Keselamatan itu hadiah, saudaraku, ya. Hadiah dari Tuhan bagi manusia berdosa, mau bertobat tinggalkan dosanya, diselamatkan. Lalu yang kedua, kasih karunia itu juga adalah merciful, yaitu apa? Kemurahan hati Tuhan, ya, kebaikan hati Tuhan diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan, ya. Itu kemurahan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi keselamatan itu kemurahan hati Tuhan diberikan kepada manusia berdosa yang mau bertobat dan percaya Yesus. Amin, ya. Dan yang ketiga, kasih karunia itu bicara tentang apa? Kemampuan secara ilahi atau kekuatan adikodrati diberikan kepada manusia, ya, yang lemah akibat dosa, ya. Orang jadi lemah itu akibat apa? Dosa. Membuat orang lemah sehingga gampang putus asa, gampang stres, depresi, ya, gampang ingin mati, bunuh diri, Bapak Ibu. Itu suasana lemah akibat dosa, ya. Tapi ketika dia mulai dipulihkan Tuhan, tinggalkan dosanya, dia dipulihkan Tuhan. Amin, ya Bapak Ibu. Jadi itulah sehingga dia masih bertahan sampai hari ini. Itu karena anugerah, itu karena kasih karunia. Nah, saudaraku. Jadi keselamatan itu adalah, saudaraku, ya, itu merupakan sebuah kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita sekalian, ya. Itu kasih karunia sehingga kita kok bisa melewati semua masalah dengan baik, ya. Hari ini ada masalah, kita juga dengan kasih karunia Tuhan bisa melewati. Sehingga kita nggak sampai stres, nggak sampai depresi, nggak sampai frustrasi, ya. Kita bisa bertahan hari ini karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang keempat, kasih karunia itu apa, Bapak Ibu? Itu adalah opportunity, ya, sebuah kesempatan, ya. Tuhan berikan kesempatan semasa engkau dan saya hidup di bumi ini, kesempatan. Kalau orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, bilang Tuhan aku mau buka rumah untuk kebaktian, aku mau giat melayani, mau ibadah, udah telat. Aku memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, udah telat, udah nggak bisa lagi, ya. Orang mau kejar kesempatan itu sudah hilang, waktunya sudah habis. Walaupun dia berusaha mengejarnya, tapi nggak nutup, Bapak Ibu, ya, nggak nututi, saudaraku. Nah karena itu, mumpung masih ada kesempatan, saudara, kita gunakan ini dengan baik, ya. Sebab karena kasih karunia, bilang karena kasih karunia, apa yang terjadi? Kamu diselamatkan. Pertanyaannya siapa yang menyelamatkan kita? Yesus, ya. Amin. Kita diselamatkan oleh apa? Iman. Iman kepada pribadi yang menyelamatkan, kepada siapa yang mati di kayu salib dan menebus dosamu dan dosaku, itulah Yesus, ya. Bukan apa yang kita percaya, tapi kepada siapa kita percaya itu pasti, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hari ini tema kita kemuliaan Allah dalam keselamatan, ya. Keselamatan kita perlu pahami bahwa itu adalah pemberian Allah. Bilang amin, ya. Bukan hadiah, saudaraku, dari manusia, tapi itu pemberian Allah bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bagian penting ini, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keselamatan. Bilang amin, ya. Adalah pemberian Allah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan bukan hasil usahamu sendiri, usaha kita sendiri. Amin, ya. Bapak Ibu, orang berusaha untuk mau selamat dengan cara hidup saleh, hidup suci, tidak akan pernah bisa, saudaraku. Tidak akan mampu, ya, saudaraku. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kecenderungan hatinya selalu ingin berbuat jahat, saudaraku. Dan dosa selalu mengintai orang-orang ini, Bapak Ibu, ya. Termasuk kita semua, tapi hari ini kita minta kasih karunia Tuhan sehingga kita benar-benar bisa aman, ya, dalam perlindungan Tuhan. Oke. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan adalah pemberian Allah. Mari kita akan lihat ayat ini dapat kita pelajari, terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 9, ya. Saudara-saudaraku, dan dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya, kita segera menemukan ada 3 kebenaran, ya.
Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini dulu penting ya. Mengerti apa Bapak Ibu sekalian ya? Mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan ya. Kemuliaan Allah dalam keselamatan adalah pemberian Allah. Amin ya. Karena banyak sekali umat Tuhan di luar sana mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan ya. Keselamatan itu adalah pemberian Allah, mereka tidak mengerti suatu. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah dia Kristen? Iya, benar dia Kristen. Lahir dari rahim seorang ibu yang Kristen, dari keluarga Kristen keturunan. Tapi dia tidak mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan yang adalah pemberian Allah ya. Apakah dia di gereja? Oh iya, dia ada di gereja Bapak Ibu sekalian, tapi dia juga tidak mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan adalah pemberian Allah ya. Apakah dia melayani? Apalagi selaku dia melayani, tapi sayang sekali dia juga tidak mengerti ya keselamatan adalah pemberian Allah, saudaraku. Tapi hari ini Bapak Ibu semua yang ada di dalam pelayanan gereja CLCC, baik yang onsite maupun online ini, kita semua diajarkan, dibukakan rahasia, disingkapkan supaya engkau tidak mengerti, yang awalnya tidak ngerti sekarang jadi ngerti, yang tidak tahu sekarang jadi tahu, yang tidak paham sekarang jadi paham ya. Ayo kita lihat saudaraku, kita tanya sama-sama siapakah dia ya. Ada 3 tanda orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan pemberian Allah. Mari kita lihat tanda yang pertama. Siapa dia? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudara-saudaraku? Ini penting ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Saya tanya dulu bagi Bapak Ibu sekalian, mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Penting ya. Mengerti pentingnya pada masa yang akan datang. Ia ini adalah Tuhan Yesus ya. Ia menunjukkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Bilang kasih karunia yang melimpah-limpah. Siapa yang menunjukkan itu? Tuhan Yesus ya. Mari kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-7. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Perhatikan ini. Supaya pada masa yang akan datang, ya, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Yesus menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi ketika Tuhan menunjukkan, saudara-saudaraku, ya, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, menunjukkan supaya apa? Saudara saya itu bisa melihat, ya. Terkadang ada orang yang tidak bisa melihat tentang kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena apa? Matanya masih buta, matanya masih tertutup, saudaraku, sehingga dia tidak bisa melihat, saudaraku, ya, kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian ya? Dia tidak mengerti tentang apa, saudaraku? Tentang keselamatan adalah pemberian Allah. Padahal Tuhan sudah tunjukkan, tapi dia tidak bisa melihat, saudaraku. Nah, ada banyak umat Tuhan, saudaraku. Mereka menjadi orang yang buta, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau buta, pimpin orang buta, nah sama-sama mereka akan terjun bebas, nyemplung ke dalam jurang dan mereka akan binasa ya. Nah, karena itu Bapak Ibu minta supaya Tuhan buka mata kita supaya kita bisa melihat betapa besar kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu. Orang yang melihat kasih karunia yang Tuhan tunjukkan saat Yesus mati di atas kayu salib, dia akan bilang begini, Tuhan, terima kasih. Aku yang berdosa telah Engkau ampuni. Aku yang tersesat telah Engkau tuntun ke jalan yang benar. Aku yang dalam persoalan telah Engkau berikan aku jawaban. Aku yang dalam kesesakan telah Engkau berikan aku kelegaan. Aku mau tetap setia kepadamu. Amin ya. Itu orang yang bisa melihat tentang kekayaan kasih karunia Tuhan. Dia akan bilang, Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam segala keadaan, aku tetap ikut Yesus.
aku tetap cinta. Orang tidak cinta Yesus, aku tetap cinta Yesus. Orang tidak setia beribadah, aku tetap setia beribadah. Orang tidak giat melayani, aku tetap giat melayani. Itu orang yang bisa melihat tentang kekayaan kasih karunia, ya. Dia bisa melihat keselamatan yang Tuhan sediakan baginya, dan dia tidak mau, karena penetapan ini penting, Bapak Ibu, ya. Kita pada masa yang akan datang, kita mengerti bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia yang melimpah-limpah, ya. Mari kita lihat tanda yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dua, dia setelah mengerti, baru yang kedua dia memahami, ya. Saya tanya lagi, memahami penting enggak, Bapak Ibu? Penting, ya. Memahami pentingnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia diselamatkan oleh iman, ya, oleh iman kepada Yesus. Saya ulangi sekali lagi, memahami pentingnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia diselamatkan oleh apa? Oleh iman kepada Yesus, ya. Mari kita lihat ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Tetapi pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia, ya. Jadi yang kedua kita perlu dulu, tanda yang kedua ini kita memahami, ya. Memahami pentingnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu. Akhirnya saudara saya, dia diselamatkan oleh iman, ya, kepada Yesus yang mati di kayu salib. Oke, itu yang kedua. Nah, setelah pertama kita mengerti, kedua mulai memahami, baru yang ketiga kita mulai, saudaraku, ya, mengakui, ya. Mengakui itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting, ya. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui pentingnya keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu bukan hasil pekerjaan, ya, yang memegahkan dirinya, tapi itu pemberian Allah, saudaraku. Lihat, ya, Efesus 2 ayat 9. Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Amin, ya. Jadi kita perlu mengakui di sini, ya, mengakui pentingnya keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu bukan hasil pekerjaan, ya. Pekerjaan yang memegahkan dirinya, saudaraku, tapi itu pemberian Allah sekali. Nah, saudara-saudara, ini penting, ya. Dari tiga tanda ini tentang kita sudah belajar, mengerti, memahami, dan mengakui, ya, bahwa keselamatan itu pemberian Allah. Maka sekarang kita lihat apa dong hasilnya, ya. Kita lihat hasil yang akan kita capai, ya, saudaraku. Ini dia, ya. Yang pertama, orang percaya yang taat pada firman-Ku, dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah dalam Kristus Yesus, ya. Kita lihat, saya ulangi sekali lagi, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menerima. Bilang menerima. Menerima apa, Bapak Ibu? Menerima kekayaan. Saudara senang nggak menerima kekayaan? Pasti senang, ya. Saya juga senang menerima kekayaan. Kekayaan apa, Bapak Ibu? Kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah dalam Kristus Yesus, ya. Lihat Efesus 2 ayat yang ke-7. Efesus 2 ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan, ini loh kekayaan kasih karunia. Jadi kita akan terima. I receive, ya. Kita terima itu, saudaraku. Nah, itu dia sebagai hasil, ya. Orang-orang mengerti kemuliaan Allah dalam keselamatan pemberian Allah, ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, amin, ya. Sekali lagi saya ulangi, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia sadar, ya. Dia sadar bagaimana, saudaraku? Dia sadar oleh iman keselamatan itu bukan hasil usahanya, tetapi pemberian Allah. Bilang amin, ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 8.
Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil usahamu ya, tetapi pemberian Allah. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak ada yang bisa memegahkan diri, membanggakan diri. Bahwa semua itu karena pemberian Allah. Itu yang disebut anugerah ya, kasih karunia atau rahmat. Oke. Dan sekarang kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga ini dia ya. Yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti, bilang mengerti. Nah, mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti tentang keselamatan itu adalah pemberian Allah. Dia tidak memegahkan diri. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mengerti tentang apa? Tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu pemberian Allah dan dia tidak memegahkan dirinya. Kita lihat ayatnya ya. Efesus 2 ayat 9. Efesus 2 ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Amin ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi artinya dia sadar bahwa itu semua pemberian Allah ya. Itu yang namanya kasih karunia. Keselamatan itu adalah pemberian Allah ya. Itu sebuah anugerah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Tetap semangat ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Oke, haleluya. Dan nanti kita akan masuk dalam doa deklarasi ya. Baik, pagi hari ini kita akan berdoa dan saya cek dulu. Oke. Ibu Sudah Febri tersambung, Pak John. Puji Tuhan. Akhirnya Bu Fang Lai bisa tersambung ya. Itu Aduh, perjuangan ya. saya keluar. Oke. Ya, puji Tuhan. Selamat Bu Fang Lai, tidak pernah menyerah. Nah, ya, itulah orang yang mengerti tentang kasih karunia ya. Tidak menyanyiakan kesempatan terkasih. Semangat Bu Fang Lai. Ya. Oke. Saya cek dulu Bu Febri Asari, Shalom. Halo, Master John. Oke. Apakah sama Bu Lea? Tidak. Oke, baik ya. Nanti Bu Febri akan berdoa ya buat firman Tuhan setelah kita adakan perjamuan kudus ya, Bapak Ibu. Kita Baik, pegang roti dan anggur ya, oke. Kita pegang roti dan anggur ya di tangan kita. Haleluya, imani bahwa ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah pemberian Allah ya. Oke, Bu Fang Lai tadi ini ya belum dengar firman ya, nanti materinya saya kirim ya. Saya kirim kepada teman-teman semua Pak. yang sama-sama. Oke. Amin ya. Saya kirim kepada semuanya supaya bisa saudara bisa lengkap ya catatan. Iya, oke. Jangan khawatir Bapak Ibu. Saya dengar firman Tuhan, nanti saudara bisa dapatkan ya materinya. Nah, bisa membantu Bapak Ibu. Jadi saudara bisa saudara foto atau screenshot ya materinya sehingga Bapak Ibu bisa dapatkan secara lengkap. Oke, mari saudara kita akan menikmati perjamuan kudus di pagi hari ini. Kalau saudara sudah punya roti dan anggur, kita siapkan ya perjamuan ini di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan kita. Pagi hari ini imani ya. Ini bukan roti biasa, ini adalah tubuh daripada Kristus. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Imani Bapak Ibu. Amin. Bukankah roti yang kita pegang, yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan, saudara. Makanlah Bapak Ibu. Haleluya. Oke, mari angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala kita semua. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan. Dan darah Yesus telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa.
Dan darah Yesus ini juga telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga engkau tidak perlu kalah lagi. Engkau berkemenangan atas segala sesuatu, termasuk roh jahat, santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, gendam, tidak akan pernah mempan, tidak akan pernah bisa menembusi benteng pertahananmu, karena ada darah Yesus. Dan oleh darah Yesus inilah engkau dan saya disembuhkan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Dan Ibu Febri Asari akan berdoa buat kita semua ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tetes darah-Mu yang tercurah bagi kami. Setiap tetes darah-Mu Tuhan yang akan menghamirkan kami Tuhan menjadi kudus dan mulia seperti yang Ya, dalam Yesus. rencana-Mu. Rencana-Mu adalah rencana keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Menguduskan, menyucikan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Untuk Engkau bawa Tuhan dalam Ya, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Menyembuhkan kami Tuhan. Amin. Mengarahkan setiap langkah kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang luar biasa kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Pastor John Tuhan. Sebagai Ya, Yesus. Tuhan Gembala kami. Yang menggembalakan kami menuju jalan-jalan-Mu Tuhan. Membimbing kami dengan setia Ya, Tuhan. Yesus. Amin. Dengan penuh kasih Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Pastor John dan keluarga Tuhan, Amin. berkati pelayanannya, berkati rumah tangga, berkati Tuhan apa setiap yang dibutuhkan Pastor John Ya, Tuhan Tuhan. Yesus Amin. yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di dalam online ini Tuhan. Kebutuhan rumah tangga kami, Ya, kebutuhan Yesus. Amin dalam nama keluarga Yesus. kami, kebutuhan pelayanan kami. Tuhan semua yang sediakan. Tuhan yang menambah-nambahkan Tuhan roh wahyu, roh Amin. hikmat. Sehingga setiap kami lebih mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur, kami berterima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Terima kasih Bu Febri Asari untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan berkati Bu Febri dan keluarga. Amin ya. Amin, terima kasih kembali Pastor. Amin. Praise God. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang baru kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menerima keselamatan yang daripadanya. Amin. Bapak Ibu, kita imani, ini percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain hanya di dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Di dalam Efesus 2 ayat 8 tadi Alkitabnya jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian dari Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kita patut bersyukur. Kita harus mempunyai iman percaya kita sungguh-sungguh pada Tuhan kita yang agung, yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain selain nama Tuhan Yesus Kristus di kolong langit bumi ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangunkan semangat iman percaya kita lebih lagi dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar dari itu tidak ada yang. Amin Bapak Ibu. Kita patut bersyukur. Kita punya Tuhan Allah yang hidup,
Kita percaya kita tidak akan pernah disendirian. Kita yaitu Allah yang hidup. Juga demikian juga melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya tadi juga kita imani itu bukan roti dan anggur biasa, tetapi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah bersekutu dengan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita semua. Mari kita bangkit hidup kita dalam keimanan rohani kita. Kita ada Immanuel, selalu yakin percaya ada Immanuel. Tuhan Yesus beserta dengan kita dimanapun, kemanapun kita berada. Ada Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Bangkit semangat terus bersama Yesus, kita lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui firman Tuhan yang baru setiap hari, baik ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, dipakai melalui gereja saya di sini. Makin banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk mau mendengar, menerima berkat-berkat firman-Nya baru buat kita semuanya. Karena kita mau sebagai umat-umat Tuhan Yesus mau, kita harus berubah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ciptaan yang lama kita sudah buang, kita masuki ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita terus dukung dalam doa pelayanannya Pastor John. Kita mau gereja sesi bertumbuh, berkembang, bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan dan memuliakan. Terima kasih Pastor John. Terus Pastor John diberikan umur panjang, kesehatan, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan atas Pastor John. Ya, aplikasikan kepada kita jemaat-jemaatnya gereja sesi, kita bertumbuh bersama. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Yes. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Omar Rasalin yang juga sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada ibu kita atau empok kita yang masih ada di Jakarta, Ibu Yeti, terima kasih yang sudah berdoa tadi sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat ya. Semangat. Haleluya. Dan juga kepada Ibu Febri Asari, terima kasih yang sudah berdoa untuk pendengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat juga Ibu Febri. Sehat selalu bersama ibu, orang tuanya semuanya, dan saudara besarnya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Bu Fang Fang Lai, puji Tuhan sudah bisa hadir di ibadah pada hari ini. Haleluya. Semangat Bu Fang Fang Lai. Ya. Dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa juga, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Yang akan menaikkan terima kasih Pak Fang Lai. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya di SLCC. Amin. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu. Terima kasih kami mau berdoa. Doa propeti 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive.
Doa berpeti 2 bagi Gereja CLCC Evalentines. Urapan Yes. kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Terjadi. Maranatha. Amin. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih Amin. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Terima kasih Pak Lukas. Ya, yang sudah bertugas menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang begitu semangat menggebu-gebu. Tuhan Yesus luar biasa. Berkati Ibu Fang Fang Lai. Salam buat keluarga semuanya. Siap. Haleluya. Dan kita masuk kita ibadah selanjutnya, itu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa juga, yang jauh di sana sama-sama saya sih di Sidoarjo, yaitu Ibu Athanasia Puji Astuti Esti. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Esti. Makasih Pak Lukas, luar biasa Bapak Pusati. Shalom, selamat pagi waktu Indonesia. Shalom. Selamat malam waktu Jerman, Opa Oma. Semangat Oma. Ya, sekarang saya akan bawakan pengumuman gereja GKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat. 1 sama Pastor John Sarbunan MA dan doa dimulai pukul 13.00. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Dan mari bergabung dan rasakan urapan Tuhan di ibadah CLCC pada tanggal 9 November 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di keluarga Saudara Riko, putranya Ibu Indriani, di Jalan Bypass Juanda depan Hotel Halogen Sedati Juanda. Mohon kehadirannya semua. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintanening Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan November 2024, tanggal 10 November 2024, Ibu Rosalin Tikwalu Hamburg dari Jerman. Tanggal 10 November 2024, Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tanggal 15 November 2024, adik Joshua Dimas Anugrah Poimoni dari Sidoarjo, putranya Ibu Athanasia Puji Astuti Esti. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Athanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Athanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Saya kembalikan pada Lukas Kristimanto.
Haleluya. Terima kasih kepada ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Sidoarjo yang sudah menaikkan pengumuman info gereja CLCC, yaitu Ibu Raden Ajeng Atanasia Pujiastuti Esti Kusuma Wardani Elotria. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Ibu Esti. Iya, sama-sama. Semangat Ibu Esti ya. Jangan nyontek ya kalau sebut namanya ya. Itu nyontek sayang, nyontek. Ya, maaf. Iya, haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya, Pastor John, yaitu doa deklarasi. Ya. Siapa aja yang doa deklarasi pagi hari ini? Iya. Yang pertama, ibu kita juga yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang sama-sama yang ada di Sidoarjo sana, Ibu Pastor John. Ibu Joyce Putirai yang nomor 1. Haleluya. Semangat Ibu Joyce. Juga ada Ibu Yeti, empok kita yang ada di Jakarta. Bu Yeti nomor 2, oke. Ya, ada Ibu Febri juga yang ada di Febri, Sidoarjo kayaknya ya. Ya. Ada Ibu Fang Fang Lai, 1, 2, 3, 4. 4, oke. Ya, ada Omar Rosalin juga. Nah. Ada adik Samuel di situ, adik Samuel Christian. Adik Samuel juga yang ada di Mojokerto. Ada Pak Sianto juga ada. Adik Alin juga ada. Pastor, Ibu Sinta juga ada. Bu Sinta, Pastor. Ya. Oke. Siap. Baik, nomor 1 siap ya, Bu Joyce. Lalu kemudian Ibu siapa? Ibu Febri ya. Bu Yeti. Ibu Febri. Bu Yeti. Oh, Bu Yeti ya. Bu Yeti baru Bu sama Bu Febri ya. Oke, siap ya. Saya yang nomor berapa, Pastor? Bu Febri nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Baik, Pastor. Oke, baik. Ini deklarasi ya, imani ya. Dan ketika berkata amin, dan kita semua berkata terjadilah, terjadilah ya. Oke. Ya, silakan. Yang pertama Bu Joyce, nomor 1 yang paling atas. Ya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Nomor 2, Bu Yeti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 3, Bu Febri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan di dalam gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yang kelima, Omar Rosalin boleh. Ya. Omar Rosalin Nama ya. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Yang kelima, Fang Fang Lai. Ya, Bu terima Fang kasih Lai. Pak John. Terima kasih Pak Lukas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Mas Amin. Samuel. Yang keenam, Mas Samuel. ya, adik Samuel. Di Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan berkati kita semua.
Ya, kembali pada host kita pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ibu-ibu candi kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang sudah bersama-sama mendeklarasikan doa-doa yang kita naikkan, kita imani, kita yakini, kita percaya, terjadilah. Terjadilah. Amin. Bapak Ibu, juga kepada Mas Samuel Christian, terima kasih, haleluya, yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Semangat Mas Samuel. Amin, Pak Lukas. Sampai ketemu hari Senin, kita bertugas ibadah pagi. Siap ya Samuel? Oke. Siap, Pak Lukas. Amin. Salam buat keluarga semua yang ada di Pacet. Buat mama, buat oma, buat om, tante semuanya sehat selalu, diberkati Mas Samuel. Salam semua. Haleluya. Amin, Mas Lukas. Siap. Oke, kita mengucap syukur pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di mana di hari Minggu yang indah ini waktu Indonesia, kita sudah sama-sama datang beribadah, dan waktu malam hari Sabtu, Oma yang sudah masih punya waktu kesempatan untuk datang beribadah, mencari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Oma. Salam buat keluarga Oma yang ada di Jerman. Buat Opa Bu, semua di Jerman, sehat selalu Oma. Berkati Oma Salin. Ya, juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas sekali pagi hari ini. Sekali lagi Bu Fang Fang Lai, terima kasih Bu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Fang Lai. Siap, ya, semangat. Kita bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Dan Ibu Athanasia Pujiastuti, terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Semangat terus. Sama kita lakukan perkara yang besar. Bu Joyce, terima kasih Bu Joyce ya. Sudah pelayanan pagi hari ini, semangat. Semangat Bu Joyce, semangat. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat Bu Joyce. Tidak ada perkara yang mustahil Bu Joyce. Pasti ada jalan kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce ya. Juga kepada Empok yang ada di Jakarta. Empok, makasih ya Empok. Makasih ye. Semangat kok ya yang ada di Jakarta, salam buat orang-orang Betawi Jakarta. Amin. Semangat po ya Tia. Jangan lupa balik ke Kediri, Jawa Timur. Bertani ya Jakarta. Lupa sama Jawa Timur. Haleluya. Juga Bu Febri Asari, terima kasih Bu Febri yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Salam buat keluarga Bu Febri, salam buat keluarga besarnya. Terima kasih Pak Lukas. Salam kembali buat keluarga Pak Lukas. Juga salam buat Bu Esti ya. Itu ada orangnya itu, salam langsung aja Bu, langsung kopi darat itu. Maunya lewat Pak Lukas aja. Oh, lain rumahnya Bu. Ya, terima kasih Bu Febri dan Pak Sianto Libinto. Terima kasih sudah hadir ibadah pada minggu hari yang indah ini. Semangat Pak Sianto. Terima kasih Lukas. Salam buat keluarga yang ada di Surabaya, semua anak mantu cucu diberkati Pak Sianto. Semangat, semangat. Amin. Haleluya. Amin. Juga ada Alen, selamat pagi Alen. Tuhan Yesus berkati, selamat pagi. Semangat Alen. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar Alen. Haleluya. Jangan lupa hari Minggu depan kita ibadah bersama-sama. Haleluya. Juga kepada Ibu Sinta, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Sinta dalam membantu pelayanan bersama Pastor John, bergereja CLCC maju. Terima kasih Pak. Iya. Tuhan berkati. Siap. Maju kita. Biar gereja CLCC maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, selamatkan Bu Sinta. Haleluya. Terima kasih. Siap. Dan juga kepada Mas Samuel, sekali lagi terima kasih Mas Samuel. Salam buat keluarga yang ada di Pacet. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa, bisa menulis di depan layar chat atau langsung menyampaikan pada hambanya Pastor John, nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John.
Dan kita akan menerima berkat, doa berkat, yaitu doa berkat oleh Pastor John. Waktu kita persilakan, saya Pastor John. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Sama-sama. Tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, dikagum. Oleh karena rahmat-Mu, anugerah-Mu kami diselamatkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu. Di hadapan Tuhan engkau terima. Kuasa Tuhan mengalir atasmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya pada pagi hari ini, anak-anakmu yang hadir dalam ibadah Zoom ini, semua impian dan harapan mereka semua akan terrealisasi dalam nama Yesus. Permohonan doa-doa yang kau naikkan untuk semua anak, mantu, cucu, keturunanmu, sudah Tuhan dengar, sudah Tuhan persiapkan akan pertolongan Tuhan di hari-hari ini. Engkau akan lihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan di saat engkau berjalan, Tuhan mendahului engkau untuk meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, bahkan mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada pintu yang tertutup bagimu, semua selalu terbuka bagimu. Tidak ada jalan buntu bagimu, semua terbuka bagimu. Aku berkata hari ini, semua kesedihanmu, ketakutanmu sudah berakhir. Semua persoalan engkau sudah lewati bersama dengan Tuhan, dan engkau akan lihat satu persatu Tuhan akan wujudkan itu dalam hidupmu. Dalam nama Yesus aku berkata hari ini, semua orang tua yang hadir, baik suami, baik istri, baik anak, baik menantu, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, keuanganmu, diberkati bisnismu, karir pekerjaanmu, diberkati juga nama Yesus. Semua yang ini hidupnya berbahagia, dipulihkan Tuhan, semakin hari indah, semakin hari semakin sukses dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada lagi yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang takut, semua hidup dalam damai. Tidak ada yang sakit, semua suka Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami padamu. Sebentar, orang tua kami, Bu Rosalin, akan beristirahat, berikan istirahat yang cukup nyenyak dalam damai surgawi. Bersama Pak Bruri, anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dan anak-anakmu di pagi ini, di Indonesia yang beribadah, yang juga Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak berkati Bu Rosalin, Ibu Atanasia, Pak Lukas, Ibu Joyce, Ibu Yeti, Ibu Fang Lai, Ibu Febri. Oh Tuhan, untuk ya Tuhan adik Samuel,
Samuel, untuk Alin, untuk Pak Sianto, Bu Meliawati, Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati. Anak-anak, Yohan, Sini, James, semua diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati nanti siang ibadah doa mujizat 1 jam, dan berkati kebaktian ibadah nanti malam Ibu Yeti dan tim yang akan melayani, dan berkati juga ibadah besok pagi Ibu Atanasia dan tim yang akan melayani. Terima kasih semua yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima pertolongan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Semua Pak Tuhan berkati Pak Sultan. Lukas, sama-sama Pak Sianto, Tuhan berkati Bu Pamela ya, Bu Terima Atanasia, Bu Joy, Febri, Ya, Tuhan berkati adik Samuel ya, Bu Rosalin, Joy, selamat Terima beristirahat. kasih. Bu Yeti, Terima Ya, ya, Tuhan berkati, semangat ya. ya, Samuel, Oke. Semuanya selamat hari Ya. Minggu. Semuanya. Tuhan berkati adik Ya. Samuel. Terima Selamat kasih. hari Minggu. Salam buat mama ya, adik Samuel. Buat nenek juga di sana ya. ya. Oke, buat Pak Darwin, Selamat ya, buat Ibu Kenti beraktivitas. semua ya. Oke, Tuhan Rosalin, berkati selamat istirahat, semuanya. Oma Rosalin. Ya, Selamat terima istirahat, kasih. Lakers slapen. Danke well. Danke well. God bless you all. Sayonara. Sayonara. You. Bye Bye. bye. Terima kasih.